Selamat pagi, sidang jemaat GSJ Penyer Surabaya dan cabang Kemendung Gemar Mimbar online pada tanggal 13/6/2022. Pagi hari ini belajar untuk setia kepada Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian bunyinya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menanti Dia. Amin. Setia kepada Tuhan merupakan perintah yang harus dilakukan terus-menerus oleh setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terambil di dalam kitab ini, kita diingatkan supaya saudara dan saya tetap setia, tetap mengiring Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti menghadapi masalah dan persoalan, tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti buka jalan di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saat ini kita akan pelajari contoh tentang kesetiaan dan Alkitab, dan dalam hal apa kita harus setia kepada Tuhan. Yang pertama, Simon Petrus belajar untuk setia mengikut Yesus. Kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai ayat 69. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Banyak murid-muridnya yang tadinya setia, mereka banyak mengundurkan diri. Terus ayat 67, Petrus, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, pada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang hidup, yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Yang pertama, kita belajar dari sikap murid-murid. Waktu Tuhan Yesus diperhadapkan, dia akan dipenjarakan. Bagaimana sikap murid-murid? Banyak murid yang mengundurkan diri. Mereka tidak setia lagi. Dikatakan di sini di ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini? Apakah kita sebagai anak Tuhan tetap setia melayani Tuhan? Seperti murid-murid waktu dia menghadapi masalah persoalan, bukan tambah dia setia, dia ingin meninggalkan tugas-tugasnya. Dengan masalah-masalah yang terjadi, Tuhan inginkan supaya saudara dan saya tetap mengambil keputusan untuk setia mengiring Tuhan. Jangan putus asa, tetap semangat, tetap tambah cinta Tuhan. Amin, saudaraku. Janganlah tergoncang oleh apapun dan undur dari Tuhan Yesus. Artinya Tuhan ingin supaya saudara tetap setia,
tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 mengatakan, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saudaraku, kita diingatkan, jangan melepaskan kepercayaan, jangan putus asa. Katakan di sini, karena besar upah yang menantinya. Saudara, kalau saudara mau mengiring Tuhan dengan setia, melayani dengan Tuhan dengan setia, engkau akan beroleh hadiah yang luar biasa. Surga yang kekal disediakan untuk mereka-mereka yang mau mengiring Tuhan tanpa putus asa. Di ayat 39 dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang peroleh hidup. Amin. Tapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun kita yang masih Tuhan izinkan melayani Tuhan, pasti mengalami banyak badai, banyak masalah, persoalan. Jangan putus asa hari-hari ini. Tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Amin. Contoh kedua dalam kehidupan Daniel. Daniel setia beribadah kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Daniel pasal 6 ayat 5 dan 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 6. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup Tuanku. Dan kita akan baca ayat yang ke-11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegaslah masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam masa pembuangan Daniel tetap setia beribadah kepada Tuhan. Allah yang setia telah melindunginya. Meskipun Daniel harus dijebloskan dalam penjara, bukan Daniel putus asa. Daniel tetap semangat, tetap berharap pada Tuhan. Dan menyelesaikan persoalannya, Daniel selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberi kekuatan. Demikian juga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, jangan putus asa. Tetap semangat, tetap cinta akan Tuhan. Amin, saudaraku. Dalam kehidupan Daniel memberikan teladanan kita. Daniel belajar untuk tetap setia mengiring Tuhan. Ayo kita semangat, kita berapi-api melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Yosua 24 ayat 14 mengatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Kita diingatkan di dalam kitab Yosua supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dikatakan di sini ayat ini mengatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya
dengan tulus dan ikhlas dan setia. Artinya apa? Tuhan untuk kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita harus tetap semangat. Tambah cinta Tuhan. Jangan mengeluh. Jangan putus asa meninggalkan Tuhan. Tetap setia. Amin, saudaraku. Yang ketiga, Rasul Paulus, dia dengan setia melayani Tuhan. Kita melihat di dalam 2 Timotius 4 ayat kelima dikatakan, tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus mengingatkan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita harus tetap semangat, tambah cinta Tuhan. Jangan putus asa hari-hari ini. Apapun yang saudara alami, Paulus ingatkan supaya kita harus tetap semangat. Meskipun diakhiri dengan kematian Paulus tetap semangat mengingatkan jemaat di Timotius ini. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dan 7 ini diingatkan supaya tambah setia sama Tuhan. Jangan meninggalkan apapun. Mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ayat ke-5 dikatakan, ayat ke-6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus, perhatikan, dia nggak takut dengan kematian yang terjadi. Rasul Paulus telah mengakhiri pertandingan dengan baik, yaitu melayani sampai akhir hayatnya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan hari-hari ini? Mari kita melayani Tuhan dengan mengasihi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat pasal 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, dan berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jerih payahmu tidak sia-sia. Tetap semangat, tetap cinta dengan Tuhan. Mari pada pagi hari ini, apapun yang terjadi, Paulus mengingatkan saudara dan saya di dalam 1 Korintus ini, supaya saudara dan saya berdiri. Artinya saudara kuat, tidak goyah sedikitpun, tetap semangat, tetap tambah cinta akan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita mengasihi Allah dengan setia pada Tuhan. Wahyu 2 ayat 10b dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau saudara dan saya mengiring Tuhan sampai akhirnya dengan setia, Tuhan mengakhiri kehidupan yang luar biasa. Kalau saudara setia sampai akhir, engkau akan diperhitungkan oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang setia, Allah yang selalu peduli, Allah yang selalu memahami akan kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau belajar untuk setia padamu ya Tuhan. Kami tidak mau mundur dari ibadah kami kepada Engkau. Yang sakit ya Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu, Engkau boleh menyembuhkan. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang putus asa Tuhan beri kekuatan.
Dan kami menyerahkan semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Kau selalu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.